Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, eh, Pak Tutor dan teman-teman mahasiswa. Saya Dwi Sudarmo Adi, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Pangkal Pinang dengan NIM 0567111749, program studi Sistem Informasi. Baik, saya di sini akan mengerjakan tugas 1 untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Tugas 1 soal 2, yaitu membuat flowchart dan pseudocode algoritma. Baik, saya akan mulai membuat urutannya. Kemudian deklarasi integer. Integernya itu ada di sini ada gaji pokok, kemudian ada gaji lembur, lalu ini dibayarkan jam lembur, dan total penghasilan, jumlah penghasilannya, total penghasilan. Kemudian deklarasi untuk string. Deklarasi untuk string itu ada golongan, dan bisa kita tambahkan untuk nama karyawan. Oke, kita mulai proses penginputan. Kita mulai input nama karyawan dulu, lalu kemudian input golongan, lalu kita bagi jika golongan ya itu, jika kita input golongan A, maka gaji pokoknya itu adalah 5 juta. Kemudian jika golongannya yang isi B, maka gaji pokoknya itu 6.500.000. Lalu jika diinput golongan C, maka gaji pokoknya adalah 9.500.000. Nah, jika diinput selain A, B, dan C, jika tidak, maka golongannya itu adalah maka gaji pokoknya itu sama dengan 0. Nah, setelah kita input, maka bisa kita buatkan outputnya. Jadi kita bisa tahu setelah masukkan nama dan golongannya, akan muncul nama karyawan dan nominal golongannya apa dan gajinya berapa. Inputnya nama karyawan, lalu golongan, dan gaji pokoknya. Kemudian kita lanjut untuk penginputan jam lembur. Kita input jam lembur. Kita input jam lembur ya, dengan ketentuan jika jam lemburnya
itu 1 jam, maka gaji lemburnya itu sama dengan 30% dari gaji pokok atau 0,3 dari gaji pokok. 0,3 dikalikan gaji pokok. Nah, bisa kemudian kita copy saja. Jika lemburnya itu 2 jam, maka gaji lemburnya 0,32 dikalikan gaji pokok. Untuk yang selanjutnya, jika 3 jam, maka gaji pokok dikalikan 0,34. Jika 4 jam, dikalikan 0,36. Jika 5 jam, maka dikalikan 0,38. Nah, jika tidak dimasukkan atau selain ini, nah ini mas, jika lemburnya ini lebih dari atau sama dengan 5, itu 0,38 dikali gaji pokok. Nah, jika tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka gaji lemburnya 0. Oke, jika sudah selesai sampai sini, kita akan munculkan outputnya itu nama karyawan, lalu golongannya apa, gaji pokoknya berapa, kemudian gaji lemburnya berapa, lalu total penghasilan. Oke, sekarang kita mulai untuk membuat flowchartnya dengan logarithm. Oke, kita mulai. Kita deklarasikan untuk integernya itu ada gaji pokok, lalu gaji lembur, kemudian ada jam lembur, lalu total penghasilan. Oke, lalu kita deklarasikan lagi untuk stringnya. Stringnya itu adalah hubungan, kemudian ada nama karyawan. Oke, sudah. Sekarang kita bisa mulai proses inputan. Nah, sebelum proses input, lebih baik kita buat output perintah. Silahkan masukkan nama karyawan, kemudian input nama karyawan. Selanjutnya kita input golongan, kita buat perintahnya. Silakan masukkan golongan karyawan, input ke golongan. Sudah. Nah, kita tentuannya, jika golongan yang sama dengan A, maka ini gaji pokoknya itu 5 juta. Gaji pokok 5 juta. Oke, ini bisa kita kopikan saja di file ya, jika tidak, ini jika golongannya B, maka gaji pokoknya itu 6.500.000. Kita lagi, jika golongannya C, maka
pokoknya itu 9.500.000. Jika tidak diisi dengan ketentuan ini A, B, dan C, maka gaji pokoknya itu 0. Oke, sekarang sudah selesai untuk golongan. Kita bisa berikan output setelah mengisi ini ya. Kita berikan output di sini. Itu nama karyawan. Namanya siapa? Yang sudah kita isi tadi. Karyawan. Kemudian golongannya apa, lalu gaji pokok. Oke, kita bisa coba dulu di sini sampai sini. Kita uji terlebih dahulu. Ini sudah mau ambil karyawan, golongannya kita coba ke A. Oke, maka muncul nama karyawan ditemui dengan golongan A, gaji pokoknya 5 juta. Oke, sudah benar. Coba kita input selain A, B, dan C. Ini nama, lalu golongannya kita coba D, maka dia akan muncul 0. Nama lagi golongan D, gaji pokoknya 0. Dia tidak ada. Oke, kita lanjut untuk proses berikutnya untuk penginputan jam lembur. Kita berikan perintah outputnya, silahkan masukkan jam lembur karyawan. Ini inputnya ke jam lembur. Oke, ketentuannya kita masukkan. Jika jam lembur bersama dengan 1, maka ketentuannya ini gaji lembur ya, gaji lemburnya. Gaji lembur itu 0,3 kali gaji pokok. Nah, kita langsung buat total penghasilan di sini saja. Oke, total penghasilan. Total penghasilannya itu adalah gaji pokok ditambah dengan gaji lembur. Ya, sekarang saya bisa copy untuk ketentuan berikutnya. Ini bisa jam lemburnya itu 2, maka 0,32 kali 3 0,34. Kemudian lemburnya itu 4 jam, maka 0,36 kalau lebih atau sama dengan lebih atau sama dengan 9 jam, maka gaji lemburnya 0,38 diberikan gaji pokok. Nah, jika tidak sesuai dengan ketentuan ini yang diinputkan misalkan 0,
atau -5 atau -1 misalkan. Maka gaji lemburnya itu, nah oke, contohnya sudah kita isikan. Kemudian kita tinggal buat untuk outputnya. Ini apa? Ini nama karyawan, golongan gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Kita buat nama karyawan. Oke, golongannya apa? Golongannya apa? Kemudian gaji lembur karyawannya berapa? Lalu total penghasilan. Total. Oke. Sudah selesai, kita akan uji. Masukkan nama, lalu masukkan golongan karyawan, kita buat A. Ini ya muncul tadi ya, nama karyawannya siapa, golongan A, gaji pokoknya 5 juta, lalu masukkan jam lemburnya, lembur karyawan, kita coba 1 jam, maka muncul nama karyawannya siapa, di Darmadi, golongan A, gaji lembur karyawan itu 0,3 dikalikan gaji pokok. Oh maaf, gaji pokoknya ini belum ada ya, kita masuk dulu nanti ya. Ini total penghasilannya ini adalah gaji lembur ditambah dengan gaji pokok. Oke, ini outputnya belum ditambahkan gaji pokok, Pak. Di sini setelah golongan bisa ditambahkan gaji pokok karyawan. Gaji pokok. Oke, kita coba nama golongan A. Oke, sip. Nama karyawan dari Damadi golongan A, gaji pokok karyawannya 5 juta ini. Lalu gaji lemburnya 0,3 dikalikan gaji pokok 5 juta jadi 1.500.000 dengan total penghasilan karyawan 6.500.000. Kita coba jika golongannya B. Golongan B, maka gaji 6.500.000. Kita buat 2 jam lemburnya, maka 2 jam itu adalah 0,32 dikalikan gaji pokok ini, lalu total penghasilannya 8.580.000. Sekarang kita coba jika di luar ketentuan, namanya masukkan, lalu golongannya F misalkan, maka gajinya 0. Jika jam lemburnya kita buat 0 atau 1, maka tetap akan 0 hasil. Seperti ini. Oke, ini untuk kode pseudocode-nya di sini. Ya. Baiklah, terima kasih. Ini adalah tugas dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.